warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmala. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia kelas 1B. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Adapun dari tujuan pemeriksaan fisik ini yaitu untuk mengetahui mengenai status kesehatan pasien serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, pemeriksaan fisik ini dilakukan mulai dari kepala sampai kaki. Ada 4 tindakan yang dilaksanakan pada pemeriksaan fisik ini. Yang pertama yaitu inspeksi atau melihat, dan kedua palpasi yaitu perabaan, dan yang ketiga perkusi, pengetukan, dan yang keempat auskultasi atau mendengarkan bunyi dengan stetoskop. Yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan GCS, tekanan darah. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu tubuh. Selanjutnya pengukuran nadi tangan. Lalu berat badan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu mengenai head to toe, yaitu dari kepala sampai ujung kaki. Yang pertama yaitu kepala. Pertama kita melihat warna rambut dan bentuk kepala. Yang melakukan palpasi itu meraba bagian kepala apakah ada benjolan dan massa. Kedua, mata. Hal ini diperlukan untuk melihat konjungtiva pada mata dan skleranya, dan lakukan refleksi dengan cara melihat pada bagian mata dengan senter. Yang ketiga, hidung. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kesimetrisan tulang hidung dan ditahan sebagian untuk melihat kepatenan jalan nafas. Dan yang keempat, mulut dan gigi. Hal ini dilakukan untuk melihat warna dan kelembaban pada bibir atas dan bibir bawah. Begitupun pada gigi, dilihat apakah ada pulpa atau varises dan sebagainya. Selanjutnya yaitu telinga. Hal ini dilakukan untuk pemeriksaan apakah ada kotoran dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu leher. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah ada memar dan lesi atau pembengkakan dengan cara perabaan pada daerah leher. Selanjutnya yaitu tangan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah tangannya simetris
dilakukan untuk melihat pergerakan dada. Lalu perut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada lesi dan sebagainya dengan cara palpasi, perkusi, dan mendengarkan dengan stetoskop untuk mendengarkan bising usus. Daerah genitalia, ukuran, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihan, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluhkan nyeri, dan adanya penggunaan alat bantu